Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak di channel Ali Rose. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa sehat ya. Anak-anak jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, jangan sampai menyentuh hidung, mata, dan lain sebagainya. Baik, untuk Bapak Ibu Guru Nusantara, agar selalu mendapatkan video kelanjutan dari pembelajaran ini, silahkan aktifkan loncengnya. Yang tanda merah di bawah video itu ada tanda jempol, silahkan ditekan. Ada tanda share, bisa di share. Ada tanda lonceng itu bisa dinyalakan, dan pilih yang loncengnya menyala, Bapak Ibu. Baik anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, semoga dengan doa yang baru saja kita laksanakan, pembelajaran kita ke depan mendapatkan kelancaran, mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran 4 di tema 2, subtema 2 anak-anak. Sekali lagi, subtema 2 ini tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pada pembelajaran 4 anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita masuki pembelajaran 4 anak-anak. Dalam buku kalian terdapat bacaan yang berjudul Tanggung Jawab Ade yang dikarang oleh Gusti Nur. Bapak bacakan ya. Tolong diperhatikan. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu yang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantarkan dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit. D, ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu.
kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ade ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alif yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bi Icih sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, De. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bi Icih mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Neng Ade. Bi Icih menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Icih. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om, saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Icih. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Ninu. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ia segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat.
Pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Adi menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Adi berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Adi seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang berbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang terpenting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Baik anak-anak, dari bacaan yang Bapak bacakan tadi, kalian tentunya bisa mengambil hikmahnya bagaimana bersikap di dalam keluarga. Kalian harus bisa. Apa yang harus kalian lakukan di dalam keluarga? Nah, dari bacaan tadi bahwasanya di dalam keluarga kita harus saling membantu. Kita harus mengikuti apa yang dinasihatkan orang tua kita. Baik anak-anak, mulai sekarang ayo kita patuhi nasihat orang tua. Kita saling membantu di dalam keluarga, karena keluarga adalah lingkup kecil yang harus kita dahulukan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan bacaannya. Ini adalah yang terakhir anak-anak ya. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Nah, dari sini bahwasanya apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Jadi selama kita itu berbuat yang baik, berbuat yang halal, tidak usah merasa malu anak-anak ya. Karena kalau malu itu akan menghentikan niat kita untuk selalu bertanggung jawab. Berdasarkan cerpen tanggung jawab Ade, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Anak-anak, dari pertanyaan ini adalah yang ada hubungannya dengan bacaan. Di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang Bapak bacakan di awal, yaitu ada pertanyaan yang menggunakan kata tanya, siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana, berapa. Pertanyaan ini ada di buku siswa kalian. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini di buku tulis, dan nanti jawaban kalian bisa kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing supaya bisa mendapatkan penghargaan, bisa mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Yang selanjutnya anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak merupakan kewenangan, kekuasaan, atau kebebasan untuk berbuat dan mendapatkan sesuatu yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan aturan tertentu. Sementara itu, kewajiban merupakan keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau aturan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan atau kedudukan dalam keluarga, masyarakat, dan negara.
Hak akan selalu ada mengiringi kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Baik anak-anak, bahwasanya kita nanti, kalian terutama apabila sudah besar akan terjun ke masyarakat, apabila sudah bekerja akan lingkupnya menjadi lebih luas lagi. Makanya karena kalian masih sekolah dasar, kalian harus tahu hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalam keluarga. Tapi nanti kalau sudah besar harus bisa membagi dengan adil hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Apabila kalian berada sudah bekerja bermacam-macam, mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi bos, ada yang jadi apalah profesi yang ada di masyarakat, tentunya hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya juga berbeda. Yang jelas kuncinya satu anak-anak, kita harus saling menghormati, tidak menyinggung perasaan orang lain, selalu berbuat baik. Kita lanjutkan anak-anak. Hak dan kewajiban seorang siswa di sekolah. Nah, ini harus kalian perhatikan. Yang pertama, hak kalian di sekolah, hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan yang sama. Apa hanya itu saja? Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, bisa kalian cari, bisa kalian cari tahu dalam kalian bermain atau apalah seperti itu. Yang kedua, kewajiban seorang siswa di sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Masuk jam 7 sudah harus siap menerima pelajaran, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Nah, kalau ini misalkan ada PR, tidak boleh dikerjakan di sekolah karena PR itu adalah pekerjaan rumah. Yang ketiga, mematuhi peraturan guru dan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, kenyamanan lingkungan sekolah dan membayar iuran sekolah. Hak dan kewajiban dalam keluarga. Nah, ini hak yang pertama, hak orang tua dalam keluarga adalah disayangi, dihargai, dan dihormati oleh anak-anaknya. Hak yang dimiliki seorang anak adalah mendapat pendidikan yang layak, mendapat perlindungan dan kasih sayang, serta memperoleh kehidupan yang layak. Yang lain bisa kalian cari sendiri. Kewajiban sekarang, misalnya orang tua memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, mendidik anak, serta menjaga dan melindungi keluarga. Selanjutnya, seorang anak memiliki kewajiban mematuhi perintah orang tua, menyayangi dan membantu orang tua, serta belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tentunya kalian tahu kewajiban kalian di rumah apa? Contoh nyatanya, setelah makan harus piringnya dicuci sendiri. Ya, kalau orang tua repot, kalian harus membantu. Tentunya orang tua kamu tidak mungkin misalkan kamu disuruh mengangkat benda yang berat padahal kamu masih sekolah, masih anak-anak. Orang tua yang jelas orang tua kamu pasti tahu caranya mendidik kalian biar punya kebiasaan suka membantu dalam keluarga. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Di sini penjelasannya anak-anak, sebagai anggota masyarakat kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan, hidup nyaman dan aman, dan dipenuhi kebutuhannya. Sementara itu sebagai anggota masyarakat kita wajib menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat sekitar. Yang keempat, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak yang pertama anak-anak, hak mendapat perlindungan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing,
hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mempertahankan wilayah negara Indonesia dari serangan musuh, hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Yang kedua, warga negara wajib membayar pajak retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan. Anak-anak dengan membayar pajak itu nanti akan kembali kepada kita. Jadi kita masyarakat Indonesia seluruhnya membayar pajak dan akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nilai-nilai penting musyawarah. Yang pertama, menyampaikan pendapat, saran, dan kritik dengan cara yang baik dan sopan. Di dalam bermusyawarah kalian tidak boleh menang sendiri, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Misalkan ada banyak peserta rapat, peserta musyawarah menyampaikan pendapat, kita harus saling menghargai. Yang ketiga, tidak kecewa ketika pendapat atau ide kita ditolak. Jadi kita kalau berpendapat harus siap tidak diterima. Jadi misalkan kalian mengeluarkan pendapat itu harus diterima, tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang keempat, tidak memaksakan pendapat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang keenam, menerima hasil keputusan musyawarah dengan senang hati. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan senang hati. Memutuskan hasil musyawarah sesuai dengan persetujuan anggota rapat. Keputusan yang diambil harus bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi kalau dalam musyawarah itu berarti kita mencari satu kesepakatan anak-anak. Jadi misalkan anggota rapat harus melakukan, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti itu. Nah, akhirnya kita sepakati bersama. Dan kesepakatan itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi pendapat yang tidak diterima karena sudah kesepakatan, tidak boleh kecewa. Harus punya jiwa yang besar dengan lapang dada. Seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu di pembelajaran 4. Jadi seperti tujuan pembelajaran yang sudah Bapak bacakan tadi, semuanya sudah ada dalam materi. Tinggal kalian nanti mengembangkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di komen. Kalau kalian rasa video Bapak ini menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, ada kesalahan kata dalam menyampaikan, minta maaf. Tetap dukung channel Ali Rose. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.